Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan teks eksposisi untuk kelas 12. Kalau kemarin kita udah bahas panjang lebar ya. Kita bahas lagi sedikit atau langsung ke contoh saja. Pada dasarnya struktur teks eksposisi itu ada tiga ya. Paling utamanya ada tiga. Sementara kita untuk pembukaan kita nanti dulu gitu ya. Karena langsung kita masuk ke apa namanya ke intinya saja. Teks eksposisi itu ada tesis atau pernyataan pendapat ya, terus lagi ada rangkaian argumen ya, argumentasi, terus lagi ada penegakan ulang atau penegasan ulang. Eh, Nah, untuk tesis atau pernyataan pendapat itu termasuk pembukaan di sini ya, merupakan pembuka teks eksposisi. Bagian ini berisi pengenalan isu, masalah ataupun pandangan penulis secara umum tergantung topik akan dibahasnya. Ini lebih ke pengenalan isunya, apa yang akan kita bahas, ya, tentang masalahnya apa, gitu ya, ataupun pandangan penulis secara umum gitu terkait tentang topik yang akan dibahasnya. Terus rangkaian argumen. Di sini kita akan menemukan sejumlah pendapat ya. Jadi para pendapat itu masuknya ke rangkaian argumen. Penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Argumen ini ya, argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil, temuan fakta ya, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus dapat mendukung pendapat yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, penegasan ulang ini bagian ini juga kerap disebut sebagai penutup atau kesimpulan ya. Tentu tujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Di sini ada menambahkan rekomendasi, pendapat ya, awalan serta terhadap saran ya, serta saran terhadap masalah yang diangkat, bisa rekomendasi atau saran. Nah, di sini kita singgung atau kita bahas tentang contoh teks eksposisi banjir ya. Penyebab dan dampak banjir di wilayah perkotaan. Nah, ini adalah judulnya atau isunya. Tesisnya atau pendapatnya di sini tadi tentang pendapat itu adalah tesis atau pendapat itu bagian merupakan pembuka dalam teks eksposisi di mana ada pengenalan isu, masalah ataupun pandangan. Ya, coba di sini kita bahas tesisnya ya. Banjir merupakan salah satu masalah serius yang sering melanda perkotaan, terutama di negara-negara yang berkembang. Nah, penyebab utama banjir di perkotaan adalah kombinasi antara faktor alam yang aktivitas manusia yang tidak terkontrol. Ya. Banjir tidak hanya menimbulkan kerugian material, tapi juga berdampak negatif pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, tentu ini tuh termasuk ke pendapat ya, tadi tesis itu ya, atau masalahnya apa nih tentang banjir ya di perkotaan ya. Faktornya adalah aktivitas manusia yang tidak terkontrol, biasanya mungkin membuang sampah dan seterusnya gitu ya. Nah, rangkaian argumen ya tadi, rangkaian argumen itu sejumlah pendapat argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan ya. Oke, di sini dia menyampaikan pertama faktor alam seperti curah hujan yang tinggi, perubahan iklim berkontribusi besar terhadap terjadinya banjir. Nah, ini adalah faktor-faktornya atau tadi argumennya, pendapatnya ya. Pendapat tentang banjir itu kenapa bisa bisa banjir? Faktor pertamanya itu tentang hujan yang besar gitu ya. Terus lagi iklim berkontribusi besar terhadap terjadinya banjir. Curah hujan yang intens ya, hujannya terus-menerus atau gede lah ya. Dalam waktu singkat dapat menyebabkan sungai meluap dan air mengenang di daerah rendah. Ini termasuk pendapat ya kan. Selain itu, perubahan iklim global yang menyebabkan peningkatan suhu bumi juga berpengaruh pada pola cuaca yang semakin ekstrim yang memperbesar peluang terjadinya banjir. Nah, itu pertama. Keduanya apa? Keduanya aktivitas manusia. Kalau tadi tentang terjadinya faktor alam, yang keduanya adalah aktivitas manusia yang tidak terkontrol seperti urbanisasi yang cepat dan pembangunan yang tidak memperhatikan tata ruang juga menjadi penyebab utama banjir di perkotaan. Urbanisasi yang pesat menyebabkan banyak lahan resapan air perubahan menjadi area permukiman dan perkotaan. Itu hal ini mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan hingga air lebih mudah mengalir ke permukaan penyebaran ke genangan. Nah, di keduanya ini aktivitas manusia penyebab dari banjir itu. Kan kita konteksnya adalah penyebab dan dampak banjir ya. Keduanya tadi tentang aktivitas manusia yang tidak terkontrol, tadi ya tentang urbanisasi, misal pembangunan yang biasanya itu untuk mengaliri
air ya dijadiin bangunan, disolokan-solokan jadiin bangunan, ya gimana nggak bakal apa namanya, nggak ada jalur air gitu ya. Air tuh ketika hujan nggak ngalir, jadi ngendap, akhirnya banjir gitu. Nah, sekarang kan sudah banyak tuh ya, di sawah-sawah sekarang jadi rumah, kayak gitu ya. Gitu. Apalagi solokan di daerah perkotaan gitu ya. Ketiganya sistem drainase ya, artinya tentang drainase ya yang buruk di banyak kota juga apa, memperparah masalah banjir. Banyak kota tidak memiliki sistem drainase yang memadai untuk mengalirkan air hujan dengan cepat, gitu ya. Dan efisien. Akibat air hujan yang tidak dapat disalurkan dengan baik akan mengenang dan menyebabkan banjir. Nah, itu ya yang ketiganya itu karena apa? Karena sistem drainasenya gitu. Tadi nggak ada apa namanya, solokan lah ya. Drainase yang tidak memadai artinya kurang solokan-solokannya, artinya mengendap di situ. Akhirnya apa? Banjir. Selain itu masalah sampah yang tidak terkelola dengan baik, ya kan? Terkait masalah sampah nih, sehingga terjadi penyumbatan air, masyarakat membuang sampah sembarangan, terutama di sungai dan saluran drainase, menyebabkan aliran terhambat yang pada akhirnya meningkatkan risiko banjir. Nah, itu terkait dengan pendapatnya atau argumentasinya ya, gitu. Kalau pembuka itu tadi ya, tentang ini di tesis sudah digabung. Kalau kemarin kita bahas ada dipisah ya, cuman kita ini digabungkan saja untuk contoh. Oke. Penegasan ulang, banjir di perkotaan adalah masalah kompleks yang disebabkan oleh kombinasi faktor alam. Nah, ini penegasan ulang itu adalah kesimpulan kan teman-teman. Nah, ya. Jadi banjir di perkotaan adalah masalah kompleks yang disebabkan oleh kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia. Tentu curah hujan yang tinggi, perubahan iklim, urbanisasi yang tidak terkontrol, sistem drainase yang buruk, dan pengelolaan sampah yang tidak memadai, semuanya berkontribusi terhadap tingginya risiko banjir. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya terpadu dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta gitu ya, untuk memperbaiki tata ruang kota, meningkatkan sistem drainase, dan mengelola lingkungan dengan lebih baik. Dengan demikian, dampak banjir dapat diminimalisir ya, sehingga kualitas hidup masyarakat perkotaan dapat meningkat gitu ya. Nah, di penegasan ulang tadi tentang kesimpulan dan saran kan gitu. Nah, di sini ada rekomendasi ya, rekomendasi itu saran ya, atau enggak rekomendasi itu kita merekomendasikan untuk perbaikan atau saran lah bahasanya ya. Nah, dari penegasan ulang itu adalah apa namanya, rangkuman serta saran untuk perbaikan gitu ya. Begitu teman-teman, atau saran lah isinya. Gitu. Oke teman-teman, itu saja untuk pembelajaran kita kali ini terkait dengan tag eksposisi ya. Nanti kita akan bahas lagi ya, atau enggak kita akan belajar terkait dengan hal lain ya. Demikian, terima kasih ya teman-teman semua ya. Silahkan simak, amati betul-betul ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan. Demikian itu saja, terima kasih, tetap semangat dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.